Eh, Nama podcastnya tadi Suara dalam kepala. Suara dalam kepala. Oke. Ya, tentang kesehatan mental ya begitu. Iya. Seseorang yang mentalnya sehat itu bagaimana? Berarti kalau secara definisi memang kesehatan mental adalah seseorang yang sejahtera begitu. Secara apa? Secara fisik, secara psikologis, dan secara sosial. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia podcast Ruang Setara, kisah nyata untuk inspirasi bersama. Senang sekali bisa hadir menemani Anda semua di episode kali ini, yaitu episode Suara Dalam Kepala. Kita akan ngobrol mengenai topik yang sangat dekat dengan kehidupan para remaja, yaitu kesehatan mental. Banyak remaja yang mungkin belum benar-benar memahami apa itu kesehatan mental, dan padahal hal ini penting sekali untuk dijaga agar kita tumbuh dengan baik, fokus belajar, dan tetap bahagia. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Fajar Rosidi, Magister Pendidikan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Kita akan membahas bersama tentang tantangan remaja, cara menjaga kesehatan mental, sampai kapan perlu mencari bantuan profesional. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya pada hari ini? alhamdulillah baik. Nah, baik Bapak, untuk memulai obrolan kita pada kali ini, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental dan kenapa hal ini penting terutama bagi para remaja. Oke, baik. Nama podcastnya tadi Suara Dalam Kepala. Suara dalam kepala. Oke. Ya, tentang kesehatan mental ya begitu. Iya. Seseorang yang mentalnya sehat itu bagaimana? Berarti kalau secara definisi memang kesehatan mental adalah seseorang yang sejahtera begitu. Secara apa? Secara fisik, secara psikologis, dan secara sosial. Jadi Baik. ketiganya memang harus sejahtera semuanya begitu. Baik, untuk selanjutnya, kalau kita melihat kehidupan remaja pada zaman sekarang, tantangannya tentunya cukup banyak ya Pak. Iya. Ada tekanan dari akademik, pergaulan, media sosial, bahkan sampai masalah keluarga. Menurut Bapak, dari semua itu, apa yang paling berat yang dirasakan remaja pada saat ini? Oke, yang paling berat remaja yang dirasakan, Iya, yang dirasakan. ya begitu. Jadi yang paling berat itu bukan dari masalahnya Iya. begitu, tapi dari remajanya sendiri memandang masalah itu. Baik. Gitu. Jadi ketika seseorang yang mengalami masalah di lingkungan pertemanannya, atau di lingkungan keluarganya, atau di percintaannya begitu. Nah, yang paling berat mana yang paling berat? Yang paling berat adalah seseorang yang memandang permasalahan itu. Gitu. Jadi kalau faktor apa yang membuat yang paling berat? Saya rasa semuanya berat gitu. Tapi apakah semua bisa dilalui? Pasti bisa. Berarti semua masalah pastinya berat, tapi tergantung diri kita sendiri untuk mengontrolnya. Iya. Baik. Untuk selanjutnya, kadang remaja itu kurang menyadari kalau dirinya sendiri itu mempunyai masalah emosional. Iya. Nah, dari pengalaman Bapak sendiri, tanda-tanda apa yang biasanya muncul ketika seorang remaja itu membutuhkan bantuan dari seorang baik teman maupun seorang profesional? Oke.
di awal saya ngomong bahwa seseorang yang kesehatan mentalnya bagus adalah dia sejahtera secara fisik, psikologis, dan sosial. Jadi kalau tanda-tandanya seseorang yang mengalami kesehatan mentalnya terganggu adalah paling gampang adalah secara sosial, misalnya begitu, dia menarik diri gitu, menarik diri dari lingkungan sosial begitu. Secara fisik ya mungkin ada penyakit-penyakit yang akan timbul dari dirinya gitu, yang tidak pernah sebelumnya. Contoh, saya tidak tahu ya di sini atau kapan begitu. Kalau saya misalnya sedang banyak pikiran, berarti kondisi fisik saya yang kena. Misalnya apa? Eksim muncul, Oh, eksim. ya gatal-gatal, ada juga yang mah, ada yang juga yang sakit kepala dan sebagainya. Padahal dia tidak memiliki riwayat itu ataupun secara fisik sebenarnya makalahnya dan sebagainya sudah dijaga gitu. Tapi ada fisik yang terganggu di sana gitu. Terus secara psikologis ya berarti dia bisa jadi insomnia, bisa jadi dia ngantukan terus, juga bisa jadi ada juga yang merasa lapar terus juga ada begitu. Ada juga yang tidak mau makan. Nah itu kan pribadi masing-masing orang berbeda-beda. Tapi yang jelas adalah mereka kondisinya adalah tidak seperti biasanya begitu. Tidak seperti biasanya. Baik, berarti sebenarnya itu kondisi fisik kita itu dipengaruhi pikiran. Ya. Biasanya kan remaja ada yang dari sehat walafiat, sehat-sehat saja, jadi mempunyai penyakit GERD. Itu bisa Ya. disebabkan karena itu nggak Pak, gangguan Nah kalau mental. bicara remaja ya, Iya. kita bicara remaja dan mahasiswa lah begitu ya. Kalau penyakit GERD bisa dua, memang karena kondisi mental atau karena makanannya. Sekarang teman-teman sarapan tidak pernah misalnya begitu, ya tergantung teman-teman mau yang sarapan atau tidak misalnya begitu. Kalaupun makan yang dimakan apa? Ayam geprek. Iya. Kalau nggak ayam geprek seblak. Malamnya apa? Ngopi sama Indomie. Iya. Iya. Itu kan juga menyebabkan penyakit mah itu akan timbul dari dia. Cuman kalau dibarengi, artinya barengi dengan kondisi pikiran yang terbebani, pasti akan tambah begitu. Nah, menarik sekali penjelasan Bapak. Kalau bicara soal dukungan, teman dan lingkungan itu pastinya memiliki peran yang sangat besar untuk membentuk mental kita. Nah, menurut Bapak, bagaimana teman sebaya itu bisa membantu dalam merangkul kita ketika kita mempunyai masalah mental, dan apa yang perlu dilakukan agar mereka bisa menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi? Oke, jadi pertanyaannya tentang dukungan Iya, teman, dukungan lingkungan lah, dukungan teman atau lingkungan begitu. Bagaimana dukungan lingkungan? Memang dukungan lingkungan itu sangat-sangat penting ya, begitu, sangat-sangat penting. Contoh, kita berdandan, entah laki-laki ataupun perempuan, berdandan cakep, ya ganteng ataupun cantik begitu, sudah maksimal begitu dari rumah atau dari kos begitu, keluar rumah atau kos, ketemu seseorang. Ya ketemu seseorang begitu, ketika kita dibilang wah hari ini cakep banget begitu kan, rasanya itu senang luar biasa begitu, rasanya senang luar biasa. Artinya apa? Bahwa kita membutuhkan itu, Nah, ketika kita membutuhkan itu berarti orang lain juga membutuhkan. Oh iya. Ya orang lain juga membutuhkan. Jadi ketika, makanya kan ke yang perempuan-perempuan begitu di sosial media bahwa kamu cantik, yang lainnya kamu juga cantik, kamu cantik. Nah, tidak ada ujungnya gitu. Pun demikian laki-laki juga begitu. Dibilang bahwa kamu keren banget, itu bagi dia sudah bangga begitu. Ya. Artinya ada apresiasi positif begitu. Nah, sebenarnya lingkungan yang dibutuhkan adalah seperti itu, memberikan apresiasi yang positif. Contoh misalnya semangat begitu, walaupun kita tidak tahu kenal terus diomongin bahwa semangat begitu, kita juga akan diberikan apresiasi begitu. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu yang harus kita ciptakan begitu. Karena apa? Saya melihat bahwa kondisi sekarang ya di lingkungan pendidikan maupun non pendidikan, artinya di sekolah maupun kampus maupun di luar begitu, banyak yang menghujat, bahkan di sosial media juga banyak yang menghujat begitu. Jadi kita itu seolah-olah gampang untuk menghujat tapi sulit untuk
mengapresiasi, Iya, mengapresiasi. mengapresiasi seseorang. Mudah kok mengapresiasi begitu. Tidak susah kita ngomong bahwa kamu cakep hari ini, wah kamu keren begitu. Tidak akan membuat kita kekurangan juga gitu. Sesimpel itu gitu. Ya, ini terlepas dari seseorang misalnya dengan nada yang mohon maaf begitu, ada yang seseorang kan yang nadanya tinggi atau keras begitu, yang satu lembut, tidak seperti itu, cuman bentuknya saja begitu, bentuknya saja. Karena ya kemarin saya satu komplek begitu keluar begitu, kita outing begitu bareng-bareng keluar satu komplek begitu. Ketika saya amati begitu, memang di sana orang tuanya begitu ke anaknya itu diberikan perilaku yang bagi saya itu soft spoken gitu. Jadi mereka memberitahu anaknya itu dengan lembut, santun begitu, tidak marah-marah begitu. Tapi di sisi lain, saya sering melihat bahwa orang tua ke anaknya sering marah-marah begitu, sering marah-marah. Bahkan satu kondisi saya sedang parkir di suatu ruko begitu, parkir bareng dengan ibu-ibu. Ibu-ibunya turun, anaknya juga turun begitu. Kemudian ibunya pegang HP begitu, anaknya entah meminta segera ke masuk atau bagaimana, saya kurang tahu, cuman anaknya itu geret-geret baju ibunya membentak anaknya, dibilang untuk tunggu dulu karena dia sedang entah untuk balas WA atau apa begitu. Sebenarnya kan bisa dengan cara yang lain. Karena apa? Ketika akibatnya anak kecil sejak kecil ya dengan pola didikan seperti itu, dewasanya juga akan membentuk pribadi-pribadi yang mungkin menirunya dia begitu. Karena selama ini yang misalnya ketika sudah remaja atau dewasa, seseorang yang memiliki penyakit mental, ya salah satunya dari didikan sejak kecilnya. Tapi ada juga memang yang dididik sejak kecil dari orang tua yang artinya tidak membawa perubahan positif begitu, tapi dia dengan kesadaran dirinya artinya melawan itu semua juga ada. Tapi yang terjadi biasanya kan anak kecil meniru orang tuanya gitu. Kalau kita ngomongin trauma masa kecil nih Pak, kalau saya sering menemukan di TikTok itu didikan orang tua itu bisa, kalau kurang itu bisa menyebabkan orang tersebut itu NPD. Bapak apakah tahu? Apakah Bapak bisa menjelaskan apa itu NPD? Oke. Kalau NPD, apakah orang tuanya itu kasih sayangnya kurang? Belum tentu. Bahkan kasih sayang berlebih kepada anak bisa menyebabkan itu. Karena apa? Anaknya terlalu didewakan begitu. Pernah kasus misalnya di sebuah sekolah, anaknya yang salah sebenarnya, gurunya menghukum yang datang orang tuanya malah mendukung anaknya untuk misalnya anaknya melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada gurunya, atau orang tuanya sendiri yang melakukan itu karena anaknya dihukum oleh gurunya. Ya, hal-hal seperti itu yang membuat si anak tidak merasa bersalah gitu. Karena apa? Penting bahwa ketika anak sejak kecil menanam nilai begitu bahwa dia salah, ya kita ngomong bahwa dia salah. Berarti ada konsekuensi di sana begitu. Ada konsekuensi ketika anak tahu dan itu, maksudnya tahu seperti itu, ya dia tidak akan melakukannya. Kalaupun ternyata di suatu hari kemudian dia salah, ya dia akan mengakuinya gitu. Apa yang dilakukan? Mungkin minta maaf, mungkin bertanggung jawab terhadap itu begitu. Karena ya sekarang ini orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat itu kan susah ya, meminta maaf itu kan susah gitu. Padahal kan gampang, tinggal bilang aja maaf begitu. Seperti itu. Nah, orang-orang NPD ini kan seperti itu. Jadi dia tidak mau disalahkan begitu terhadap apa yang dia perbuat. Maunya itu diapresiasi terus begitu. Maunya ketika dia mengkritik dianggap menjudge. Ya, menjatuhkan dia begitu. Ya, kalau ini kita berbicara orang ya Mbak ya, jadi NPD begitu. Tapi kalau berbicara luas lagi kan nanti kan kemana-mana ya. Ya, soalnya kan ada mungkin seseorang yang NPD begitu. NPD merasa bahwa semua harus berpusat pada dia gitu. Semua harus berpusat pada dia, bahwa keakuannya tinggi sekali gitu.
keakuannya tinggi sekali. Nah, orang-orang yang seperti ini sebenarnya dia tidak sadar akan dirinya gitu, tidak akan sadar akan dirinya. Tapi ngomongin soal NPD ya, saya jadi teringat begitu. Apakah NPD ini menjadi isu kita bersama begitu? Karena kemarin saya ketika potong rambut, tiba-tiba tukang potong rambutnya tanya tentang NPD begitu. Itu kan sesuatu yang bagi saya di luar itu. Biasanya tanyanya rumahnya di mana dan sebagainya. Ketika udah selesai, saya dosen bimbingan konseling begitu, dia tanya begitu tentang NPD. Berarti kan ini kan di luar dari pekerjaannya dia begitu. Mungkin dia mengalami itu begitu. Ternyata setelah ditelusuri ya dia mengalaminya. Dari orang terdekatnya yang ya kita tidak bisa langsung ngejudge bahwa dia seseorang itu NPD atau tidak ya Mbak ya. Cuman mungkin dari dia baca di sosial media dan sebagainya. Oh ternyata orang terdekat saya terkena NPD. Baik, untuk seorang yang mengalami NPD ini apakah memiliki pengaruh besar terhadap lingkungannya gitu loh Pak? Atau mungkin bisa menyebabkan orang di sekitarnya itu memiliki gangguan mental atau lainnya gitu? Ya kalau pengaruh besar terhadap lingkungannya berarti kan gini. Kalau misalnya jenengan Mbak mempunyai teman NPD kan pilihannya dua Mbak. Kita tetap berteman tapi dengan sabar, atau kita meninggalkan dia. Iya. Iya sih Pak. Dua-duanya kan berat. Iya. Ya, jangan mau berteman dia, ya Allah, sampai kapan sabar ke ini begitu. Sampai kapan begitu. Tapi kalau jenengan mau meninggalkan dia, saya harus meninggalkan teman saya begitu. Kan mungkin dalam Islam kan kita diajarkan untuk bersilaturahmi begitu. Berarti kan kita memutus hubungan silaturahmi ini begitu. Tapi kalau kita berteman, ya berat sekali. Kalau untuk jadikan pasangan, Pak? Oh. Kalau dari pasangan, oke. Kalau kita mau ngomong bahwa itu menjadikan pasangan, pertanyaannya, kalau NPD-nya seorang laki-laki dan misalnya jenengan begitu ketemu seseorang yang NPD begitu, itu tadi bahwa kalau jenengan mau meniatkan untuk menjadi pasangan, berarti kan kalau istri itu kan harus berbakti pada suaminya. Gitu. Berarti ujian jenengan seumur hidup berarti. Tapi nggak apa-apa begitu kan. Fir'aun pun mempunyai istri yang berbakti pada suaminya sehingga dia bisa merawat Nabi Musa di sana. Kan luar biasa. Tapi kan tergantung diri kita sendiri. Ya, apa tidak ke depannya ya, gitu. Kan ada seseorang yang di sekitar kita itu kan bisa jadikan itu berkah bagi kita, bisa jadikan ujian bagi kita, gitu. Termasuk teman-teman kita, begitu itu kan bisa mungkin berkah bagi kita, bisa juga ujian bagi kita. Nah daripada dari pandangan itu kan terserah kita mau memilih yang mana, begitu. Kalau punya teman ataupun seseorang yang dekat dengan kita yang NPD berarti itu ujian bagi kita. Ya kalau mau keluar dari ujiannya ya harus dijalani kan. Iya kan, jangan kalau ujian UTS kan harus dijalani. Iya, tetap harus dijalani. UAS juga harus dijalani begitu. Ya walaupun di jalannya ada yang menyenangkan, ada yang terseok-seok. Gitu. Nah, untuk penderita NPD sendiri ini kan pastinya sangat berpengaruh bagi orang lain ya Pak. Ya. Itu kita punya solusi nggak Pak untuk menghadapi orang tersebut gitu? Bagaimana caranya? Ekspresi saya tawa juga ketika tukang cukur tadi tanya solusinya bagaimana gitu. Karena ketika kita menghadapi orang NPD sendiri banyak, solusinya apa? Nggak ada solusinya sebenarnya bagi kita. Tapi bukan bagi orang NPD ada solusinya, ada begitu. Tapi apa sih solusinya begitu? Yang paling apa sih yang bisa kita lakukan untuk dia begitu ya? Bukan solusi ya. Solusi kan misalnya jenengan haus, maka solusinya adalah minum. Lapar, solusinya adalah makan. Selesai kan? Tapi kalau untuk NPD, apakah ada solusinya? Apa yang harus kita lakukan itu ada. Gitu. Yang harus kita lakukan adalah kita menyadarkan dia. Gitu. Disadarkan dulu.
Tapi seperti yang Bapak bilang tadi kan, NPT kan tidak menyadari kalau dirinya sendiri itu NPT. Iya, gitu. Sama halnya kita tidak menyadari bahwa, ya contoh simpel adalah Mbak Dila begitu. Mbak Dila, saya tanya, Mbak Dila, potensi apa yang Mbak Dila punya? Mungkin kalau masak mungkin, Pak. Oke, Mbak Dila sudah menemukan potensi masaknya. Iya. Tapi banyak orang yang tidak tahu tentang potensinya dia, tidak tahu tentang bakatnya dia. Begitu. Apa yang misalnya Mbak Dila sekarang kuliahnya di KPI, apakah sesuai dengan potensi bakatnya Mbak Dila? Mbak Dila sukanya bakatnya adalah memasak, tapi kuliahnya di KPI. Iya. Nah, itu kan artinya kan dia sebenarnya kan belum menemukan apa yang ada di dalam dirinya. Gitu. Seperti halnya NPT tadi, dia belum sadar. Gitu. Cara menyadarkannya bagaimana? Ya, kita sebagai orang yang terdekatnya membantu untuk memberitahu bisa, membantu untuk mengajarkan juga bisa. Begitu. Memberitahu itu tidak seperti bahwa kamu NPT loh, tidak seperti itu. Kalau misalnya dia berbuat salah, ya diberitahu, kamu salah loh kemarin. Gitu. Kamu salah loh. Harusnya apa? Atau paling simpel, yang Mbok lakukan kemarin apa? Begitu. Kemarin aku nggak ngapa-ngapain, itu pas habis Jumatan tuh kamu ngapain? Apa? Ya udah, pulang dari masjid saja. Itu ya sendal yang bapak punya siapa? Gitu. Milik Allah begitu. Kan tidak seperti itu, padahal yang diambil adalah sendalnya orang lain, begitu. Nah, menurut dia bagus, tapi kan bukan seperti itu. Ya kita harus, contohnya seperti itulah. Ya, kita harus menjelaskan. Ya, gitu. Ya bertanya tentang apa yang dilakukan. Kalau saya biasanya dalam konseling ya Mbak ya, saya tidak mengejudge begitu. Saya bertanya. Jadi banyak pertanyaan begitu. Tidak menjelaskan bahwa kamu salah loh, tidak, bertanya yang dilakukan apa, apakah itu benar atau tidak. Benar begitu. Kalau benar seperti ini benar atau enggak gitu. Sehingga dia menyadari. Ya. Nah, selain dukungan dari orang lain, tentunya kan ini kita kembali fokus ke kesehatan mental ya Pak. Okay. Selain dukungan orang lain, tentu saja ini remaja juga perlu menjaga dirinya sendiri. Nah, tips praktis apa yang bisa Bapak bagikan? Misalnya kan kita bisa journaling, olahraga ringan, meditasi singkat, atau membatasi penggunaan media sosial. Seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan? Mbak Dila selain memasak apa yang Ya, rebahan sih Pak. Oke. Ketika Mbak Dila rebahan, menyenangkan bagi Mbak Dila? Cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan, oke. Nah, itu tadi, misalnya Mbak Dila suka masak, gitu. Masak, berarti yang dilakukan adalah masak. Ya, rebahan boleh atau enggak? Boleh. Boleh atau enggak? Boleh. Teman-teman kalau misalnya keluar dari kegiatannya begitu, ataupun sesuatu yang menjenuhkan begitu, rebahan boleh. Bahkan kalau saya sarankan teman-teman tidur aja, kalau bisa tidur alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu. Kan mahasiswa itu kan sering sekali tidurnya itu jam 2 pagi, bangunnya jam 8 begitu, atau tidurnya habis subuh begitu ya. Saya tidak menyalahkan itu, tidak. Silahkan, itu kan pilihan masing-masing ya baik. Nah, makanya dari itu kalau seseorang misalnya biar sehat mentalnya bagaimana, teman-teman menemukan sesuatu yang menyenangkan bagi teman-teman. Sesuatu menyenangkan. Nah, ketika menemukan sesuatu yang menyenangkan itu bisa membuat rileks lagi pikirannya. Rileks lagi pikirannya sehingga teman-teman ada semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Teman-teman suka nonton film. Teman-teman tadi suka masak, silakan masak. Suka olahraga, silakan olahraga gitu. Nah, itu bisa membuat mood teman-teman, membuat mental teman-teman tetap sehat begitu. Walaupun nanti yang dihadapi adalah teman-teman yang NPD semua begitu. Tapi kan teman-teman punya escape atau jalan keluar sendiri loh. Gitu. Nah, baik. Nah, kadang kan ada remaja yang merasa ragu untuk
pergi ke konselor atau Hmm. psikolog ketika dia sudah mulai merasa bahwa dirinya ini mempunyai gangguan terhadap emosional dan mentalnya kan. Sebenarnya kapan saat yang tepat mereka harus mencari bantuan profesional dan bagaimana cara untuk memulainya? Oke. Kapan waktu yang tepat? Jadi kan di awal saya kesehatan mental itu kan karena fisik, psikologis, kemudian sosial. Ketika ada salah satu yang bermasalah atau ketiganya bermasalah, artinya kita sudah mulai menarik diri dari lingkungan sosial atau tubuh kita kok mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan akhir-akhir ini, ada sakit-sakit yang timbul dan sebagainya, pikirannya juga udah banyak. Nah, itu saat yang tepat untuk menghubungi untuk meminta bantuan. Gitu. Kapan memulainya? Sekarang banyak sekali platform-platform yang Iya. digital maupun non digital begitu yang bisa memberikan itu. Pun di kami begitu, itu ada namanya pusat layanan konseling Pusat begitu, layanan PLK. Di sana teman-teman bisa menghubungi begitu, bisa memilih siapa yang paling cocok untuk memberikan bantuan atau diberikan, kita cocoknya ke siapa begitu. Di sana ada semuanya begitu. Dan Nah. itu gratis, Mbak. Hmm. Di luar mungkin akan berbayar mahal, di sini Iya. gratis gitu. Nah, untuk pusat layanan konseling itu sendiri, itu identitas kita tuh bakal dijaga apa enggak ya, Pak? Pasti akan dijaga begitu. Pasti akan dijaga. Pun kalaupun begitu nanti akan menemukan seseorang yang bantu teman-teman di sana begitu, ya kita sebutnya konselornya begitu, dia tidak mampu untuk menyelesaikannya, pasti akan diskusi dengan teman-teman konselor yang lain. Nah, di sana identitas tidak akan disebutkan. Jadi apa yang menjadi persoalan itu akan kita diskusikan bersama begitu. Jadi teman-teman insya Allah aman begitu untuk identitasnya. Dan sampai saat ini kami juga tidak akan bertanya apa yang ditangani oleh sesama konselor untuk menanyakan identitas, itu tidak ada. Baik, wah penjelasannya sangat membuka wawasan kami ya, Kak. Bolehkah Bapak merangkum poin-poin yang Bapak jelaskan dari awal sampai akhir tadi yang kira-kira penting gitu, yang perlu selalu diingat oleh remaja untuk selalu menjaga kesehatan mental? Oke. Teman-teman, jadi kesehatan mental itu berarti dia secara psikologis, secara fisik, kemudian secara sosial. Jadi kalau teman-teman mau menjaganya, berarti dimulai dari diri kita, gitu. Tidak dari lingkungan, tapi dari diri kita. Untuk apa? Untuk kita berpikir positif, melakukan kegiatan positif, sehingga apa yang kita lakukan bisa membuat kita bahagia. Bahagia, oke. Selain itu dan terakhir, apa pesan dan motivasi Bapak yang ingin Bapak sampaikan agar remaja tidak merasa sendirian serta berani mencari bantuan ketika mengalami masalah kesehatan mental? Oke, baik. Bagi teman-teman yang mengalami permasalahan-permasalahan remaja, begitu, permasalahan-permasalahan yang tidak bisa teman-teman selesaikan sendiri, begitu, silakan untuk mencari bantuan. Bantuan bisa profesional, bisa non-profesional. Teman-teman cerita kepada temannya, itu termasuk bantuan. Teman-teman cerita kepada orang tua teman-teman, itu termasuk bantuan. Atau teman-teman mencari bantuan profesional kepada konselor atau kepada psikolog, itu juga merupakan hal yang bagus bagi teman-teman. Karena apa? Teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi teman-teman dan bisa melegakan sehingga teman-teman bisa menjalani kehidupan. Baik, terima kasih banyak Bapak Fajar dan atas ilmu dan pengalaman yang sudah dibagikan. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi inspirasi dan penguat bagi para remaja yang sedang berjuang untuk kesehatan mental mereka. Ingat sahabat podcast, kesehatan mental itu bukan kelemahan, tapi bagian penting dari hidup. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan karena kita tidak sendirian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Amalia Nur Fadila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.